Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang pertidaksamaan linier satu variabel. Oke, pada video kali ini saya akan menjelaskan pertidaksamaan linier satu variabel yang dimulai dengan konsepnya ya. Nah, setelah saya jelaskan konsepnya, nanti saya akan jelaskan dalam bentuk soal latihan. Konsep pertidaksamaan linier satu variabel, jadi penjelasannya adalah jika A, B adalah bilangan real, jadi A dan B ini adalah bilangan real, dengan A bukan sama dengan 0, maka bentuk umum pertidaksamaan linier satu variabel adalah AX tambah B lebih dari 0 atau AX tambah B kurang dari 0 atau AX tambah B kurang dari atau sama dengan 0 atau AX tambah B lebih dari atau sama dengan 0. Jadi, bentuk dari pertidaksamaan linier satu variabel adalah yang seperti ini ya. Ini ada 4 bentuk ya, di mana A dan B adalah bilangan real dan A ini adalah bukan angka 0. Oke, kenapa dikatakan pertidaksamaan? Karena nanti kita akan menggunakan tanda-tanda seperti kurang dari, yang tandanya seperti ini. Jadi saya berikan contoh ya. Di sini contoh tanda kurang dari misalnya ya, X kurang dari 4. Jadi ini dibaca X kurang dari 4. Nah, untuk menentukan garis bilangan dari X kurang dari 4 itu caranya adalah kita buatkan garis ya. Kita buatkan garis bilangan, terus kita letakkan angka 4. Selanjutnya, ini kan posisinya X kurang dari 4, berarti kita akan mencari bilangan yang kurang dari 4. Itu letaknya bagaimana? Apakah arah ke kiri atau ke kanan? Yang jelas kalau di garis bilangan, bilangan yang berada di sebelah kiri itu adalah bilangan yang semakin kecil ya, dan termasuk bilangan negatif. Sedangkan bilangan yang di sebelah kanan itu adalah bilangan yang lebih besar. Kalau di garis bilangan itu yang di sebelah kanan adalah positif. Kalau misalnya posisinya di sini adalah dimulai dengan angka 0 ya, kalau posisinya dimulai angka 0. Nah, sekarang ini di sini angka 4. Angka 4 ini, di sini kan X kurang dari 4. Berarti kita mencari angka yang kurang dari 4. Berarti kita akan membuat garis arah panahnya ke sebelah kiri karena di sini kan kurang dari 4 ya. Nah, di sini kan kalau kurang dari 4 ada angka berapa saja di sebelah kiri dari 4? Pasti ada angka 3, 2, 1, 0, min 1, min 2 dan seterusnya. Oke. Karena di sini kurang dari, nah terus kita berikan batasannya ya. Ini tandanya adalah kurung biasa, karena di sini kurung biasa artinya anggota-anggotanya itu adalah kurang dari 4. Nah, 4 ini tidak termasuk ya, kalau tanda kurung biasa begini berarti angka 4 tidak termasuk. Angka yang termasuk adalah yang kurang dari 4, yaitu 3, 2, 1, 0, dan seterusnya. Sehingga kalau kita tuliskan dalam bentuk selang atau interval itu bisa dituliskan minus tak berhingga, karena ini kan angkanya yang di sebelah kiri ini kan banyak ya, jadi minus tak berhingga sampai angka 4. Jadi apabila kita ingin menuliskan selang interval seperti ini diawali dengan batas bawah, ini batas atasnya. Jadi batas bawahnya ini tak berhingga ya. Ini kan yang paling kecil ya, jadi batas bawah adalah nilai yang paling kecil, sedangkan batas atas adalah nilai yang paling besar ya. Nah, ini minus tak berhingga, 4. Dimana kalau tanda kurung seperti ini, itu artinya batasannya itu tidak sampai 4 ya, jadi angka 4 itu tidak termasuk. Oke, lebih jelasnya lagi kita bisa daftarkan anggotanya dalam bentuk himpunan penyelesaian. Jadi anggota-anggota yang masuk dalam X kurang 4 itu adalah 3, 2, 1,
0, min 1, dan seterusnya itu angka-angka yang kurang dari 4. Nah, intervalnya kita tuliskan seperti ini ya. Jadi dimulai dari minus tak berhingga, karena ini kan kita tidak tahu sampai angka berapa ya. Jadi banyak angka-angka di sini. Ya, ya dikatakan tidak berhingga, minus tak sehingga kenapa minus? Karena ini pasti mengarahnya akan angka-angka selanjutnya itu adalah bilangan negatif. Nah, ini batas atasnya pasti paling besar itu adalah 3 ya, 3. Nah, ini kita kasih kurung biasa, artinya 4 artinya tidak termasuk 4 karena di sini kan kurang dari 4. Oke, berikutnya tanda lebih dari. Lebih dari, contohnya X lebih dari 4. Nah, kita buatkan garis bilangannya, di sini ada garis, terus kita berikan angka 4 di tengah. Nah, kalau lebih dari 4 berarti garisnya itu ke kanan ya. Nah, ini sama, kita berikan kurung biasa, karena artinya apa? Lebih dari 4, berarti 4 tidak masuk ya. Lebih dari 4 itu berarti angka-angka yang di sebelah kanan dari 4 ada 5, 6, 7, 8. Nanti kita lihat di anggota himpunan penyelesaiannya. Nah, kita tuliskan dalam bentuk interval, ini adalah bentuk interval atau selang ya. Jadi batas bawah, batas atas. Ya, batas bawahnya kita tuliskan angka 4, ini artinya lebih dari 4, karena lebih dari 4 ini ditandai dengan kurung biasa. Selanjutnya ke angka-angka positif, angka-angka positif selanjutnya, yaitu tidak berhingga ya, sehingga batas atasnya tidak bisa ditentukan, sehingga di sini kita tuliskan tak berhingga. Jadi batas bawahnya 4, ini batas atasnya tak berhingga. Oke, lebih jelasnya lagi kita tuliskan anggota himpunan penyelesaiannya, yaitu angka-angkanya dimulai dari angka 5, 6, 7, 8, 9, dan seterusnya. Oke, berikutnya kurang dari atau sama dengan. Jadi ini pakai sama dengan ya, kurang dari atau sama dengan. Nah, kita lihat apa bedanya tanda yang urutan ketiga dengan yang pertama. Oke, coba kita lihat ini misalnya contohnya ya. X kurang dari atau sama dengan 4. Ini kita buatkan garis bilangan 4. Nah, ini sama ya, posisi arah panahnya itu ke kiri karena kan dia kurang dari 4. Nah, di sini tanda kurungnya itu adalah kurung siku ya. Jadi kalau yang pertama kan kurung biasa, ini kurung siku. Nah, kenapa kurung siku? Karena ini ada tanda sama dengan, berarti angka 4 masuk ya. Jadi X kurang dari atau sama dengan 4 itu adalah angka-angka yang berada di sebelah kiri dari 4 dan termasuk angka 4 itu sendiri karena ada tanda sama dengan. Nah, makanya diberi perbedaan penggunaan tanda kurung, di mana kalau menggunakan sama dengan, ini tanda kurungnya adalah tanda kurung siku, sehingga di sini kita tuliskan dalam selang intervalnya adalah minus tak berhingga, ini kurung biasa ya, kurung biasa karena ini kan tak terbatas, jadi kurung biasa, terus ini batas bawahnya, karena apa, ini nilai yang paling kecil ya. Nah, ini yang paling tinggi pasti adalah 4 ya. Nah, ini 4 ini kurung siku, artinya 4 itu masuk dalam anggota himpunannya. Nah, kita tuliskan anggota himpunan penyelesaiannya yaitu 4 ya. Jadi angka-angka yang termasuk dari angka yang kurang atau kurang dari atau sama dengan 4, yaitu 4, 3, 2, 1, 0, min 1, min 2, min 3, min 4, dan seterusnya. Oke. Nah, ini tanda yang terakhir adalah lebih dari atau sama dengan. Nah, ini sama arah garisnya ya dengan yang kedua, tetapi ada perbedaannya. Perbedaannya itu di tanda sama dengan. Sama dengan penjelasan yang ketiga, sehingga angka 4 ini masuk ya. Jadi ini kan X lebih dari atau sama dengan 4, berarti angka-angka yang berada di sebelah kanan dari 4 dan termasuk angka 4 itu sendiri. Nah, kita tuliskan selangnya yaitu ini kurung siku 4, tak berhingga. Karena batas bawahnya adalah angka 4. Kalau ada kurung siku begini, itu artinya angka 4 termasuk ya. Kalau kurung biasa, di sini angka 4 berarti
artinya kurang dari 4 gitu. Oke. Sorry, kalau ini kan tergantung, ini kan kurang kurang 4, ini kena lebih dari 4, berarti 4-nya nggak masuk, langsung ke 5, 6, 7. Sedangkan di sini pakai kurung, menggunakan kurung siku, sehingga angka 4 termasuk. Ini kan kita lihat lagi syaratnya X lebih dari atau sama dengan 4, berarti angka-angka yang berada di sebelah kanan dari angka 4 ada 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai tak berhingga. Jadi untuk menuliskan intervalnya, oke, saya jelaskan lagi. Untuk menuliskan intervalnya, ini yang angka yang paling di depan itu adalah batas bawah, berarti nilai yang paling rendah atau paling kecil. Ini adalah batas atas, ini maksimalnya. Ini kan angka yang paling rendah pasti angka 4 ya, karena kan lebih besar atau sama dengan 4, berarti dimulai dari angka 4. Nah, selanjutnya ini batas atasnya ini tak berhingga, tidak bisa ditentukan, sehingga cukup dituliskan tak berhingga. Oke, himpunan penyelesaiannya yaitu ada 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, nah sekarang oke, saya ingatkan kembali dalam penulisan interval atau selang ya. Jadi ini misalnya yang tanda yang pertama, ini kenapa minus tak berhingga, 4 ya, karena ini kan batas bawah tadi seperti yang saya jelaskan, angka yang paling kecil di sini. Ini minus tak berhingga karena kan kita tidak tahu angka berapa yang ada di sini. Jadi banyak sekali angka di sini ya. Ingat, angka negatif semakin besar itu pasti semakin kecil. Makanya tak berhingga ini dituliskan di awal karena memang yang paling kecil. Terus 4 ini kan batas atasnya ya. Jadi karena di sini tidak pakai sama dengan, berarti ini angkanya kurang dari 4. Begitu juga dengan yang lainnya. Oke, berikutnya saya jelaskan lagi kenapa disebut linear. Karena di sini sebelumnya tadi kan saya sudah jelaskan bagaimana bentuk pertidaksamaan linear satu variabel yang pada konsep di awal tadi ya. Jadi bentuknya seperti ini. Nah, coba kita lihat bentuk seperti ini. Mulai dari bentuk yang pertama ya, ini kan ada 4 bentuk ya. Ini bentuk yang pertama, AX tambah B lebih dari 0. Nah, di sini kita harus tahu ya elemen-elemen apa saja yang ada di sini. Di sini ada konstanta dan juga variabel, di mana konstanta itu adalah bilangan A dan bilangan B. X adalah variabel. Nah, dikatakan linear apabila pangkat tertinggi pada variabel adalah berpangkat 1. Nah, kita lihat X di sini pangkatnya adalah pangkat 1. Tidak ada X kuadrat di sini ya, atau X pangkat 3, tidak ada. Di sini hanya ada X pangkat 1, sehingga dikatakan linear. Oke, selanjutnya kenapa dikatakan satu variabel? Ya, jelas ya, karena di sini tadi saya sudah jelaskan juga, hanya menggunakan satu variabel, yaitu variabel X. Di sini kan tidak ada variabel selain X, misalnya variabel Y, Z, atau variabel yang lainnya. Di sini kita lihat bentuk umumnya hanya ada satu variabel, yaitu variabel X. Oke, nah sekarang saya akan masuk ke soal latihan. Di sini ada 6 soal latihan, akan saya bahas satu persatu. Di mana dalam soal ini kita disuruh menentukan himpunan penyelesaiannya, tetapi dengan cara melalui menentukan garis bilangannya, kemudian selang atau intervalnya, dan terakhir menentukan anggota himpunan penyelesaian dari masing-masing soal latihan ini. Oke, kita awali dengan soal nomor 1. Soal nomor 1 ini 5x kurang 8 kurang dari 3x tambah 2. Oke. Nah, kita akan menyamakan angka-angka yang ada variabelnya
ke ruas sebelah kiri ya. Jadi ini kan di ruas sebelah kanan itu kan ada 3X. Nah, dipindahkan ke sebelah kiri menjadi min 3X. Ini kan awalnya positif 3X. Karena pindah ruas sehingga menjadi min 3X. Nah, selanjutnya minus 8 yang awalnya berada di ruas sebelah kiri akan dipindahkan ke ruas sebelah kanan jadi positif 8. Selanjutnya kita sederhanakan. 5X kurang 3X itu sama dengan 2X. 2 tambah 8 sama dengan 10. Nah, selanjutnya kita sederhanakan lagi sehingga hasil akhirnya di sini kita selalu mendapatkan nilai X ya. Nah, ini caranya kalau disederhanakan supaya 2X ini jadi X ini dibagi dengan angka 2. Jadi kedua ruas kita bagi dengan angka 2, 2X bagi 2 jadi 1X, 10 dibagi 2 jadi hasilnya adalah 5. Sehingga kita peroleh adalah X kurang dari 5. Nah, X kurang dari 5 ini kita buatkan garis bilangannya. X kurang dari 5 berarti arah garisnya adalah ke sebelah kiri ya. Karena kurang dari sehingga menggunakan tanda kurung biasa. Nah, untuk anggota himpunan penyelesaiannya bisa kita lihat di garis bilangan ini, angka-angka yang berada di sebelah kiri dari angka 5 adalah 4, 3, 2, 1, 0, min 1, min 2, dan seterusnya ya. Nah, selanjutnya, jadi ini 4, 3, 2, 1, 0, min 1, min 2. Ini adalah angka-angka yang ada di sebelah kiri. Selanjutnya selang intervalnya, di sini kita dapat tuliskan selang intervalnya adalah minus tak berhingga, jadi mulai minus tak berhingga sampai 5 ya. 5 ini kurang dari ya, berarti kurang dari 5. Ya, jadi angka-angka yang di sini apabila dituliskan intervalnya adalah minus tak berhingga, 5. Ini kurungnya kurung biasa. Kurung biasa karena tandanya hanya kurang dari. Oke, nah selanjutnya untuk mengecek apakah jawaban kalian ini sudah benar, apakah dengan menyelesaikan soal nomor 1 ini kalian dapatkan anggota himpunan sudah sesuai atau belum. Nah, silakan kalian melakukan pengecekan. Pengecekan ini dilakukan dengan mengambil salah satu anggota himpunan, ya, mengambil salah satu himpunan dari himpunan penyelesaian. Di sini saya mengambil bilangan 4. Jadi terserah ya mau ambil bilangan apapun, yang penting bilangan itu berada dalam anggota himpunan penyelesaian. Di sini saya ambil bilangan 4 sehingga nanti saya akan mengganti variabel X dengan angka 4. Oke, saya input X sama dengan 4 ke soal yang pertama ya. Jadi soalnya kan seperti ini. Ganti X dengan angka 4. Sehingga 5 kali 4 sama dengan 20, dikurang 8, terus 3 kali 4, 12, ini ditambah 2. Nah, kita sederhanakan, 20 dikurang 8, 12, sedangkan 12 tambah 2, 4. Nah, ini kita dapatkan 12 kurang dari 4. Ini benar ya posisinya, ini benar. Karena memang benar 12 kurang dari 14. Berarti kalau hasilnya pengecekannya atau pembuktiannya didapatkan seperti ini, apa yang kita kerjakan itu sudah benar ya. Kecuali ketika ada angka salah satu yang di sini kalian masukkan ke soalnya dan hasilnya tidak sesuai. Tidak sesuai itu seperti apa? Misalnya di sini ya, angka di sebelah kiri ini hasilnya itu 15 atau 16, intinya hasilnya lebih dari 14. Sehingga ini salah karena pernyataan ini adalah salah. Nah, kalau salah berarti apa yang kita kerjakan perlu dicek lagi kebenarannya ya. Oke, selanjutnya soal nomor 2. Soal nomor 2, 2X tambah 4 kurang dari atau sama dengan 10 tambah 4X. Nah, ini sama saja dengan yang sebelumnya. Jadi, angka yang ada variabel X-nya kita pindahkan ke kiri, sedangkan yang angka konstanta saja kita pindahkan ke sebelah kanan. Nah, ingat setiap pemindahan angka di sebelah ruas itu akan mengalami perubahan tanda ya, yang awalnya positif apabila dipindahkan ke sebelah ruas menjadi negatif. Oke, di sini kita dapatkan seperti ini.
Selanjutnya kita sederhanakan. 2x kurang 4x ini min 2x, sedangkan 10 kurang 4 adalah 6. Kita sederhanakan lagi, ini bagaimana caranya dapat x? Yaitu kedua ruas kita bagi dengan minus 2 ya. Nah, ini apabila kita melakukan pembagian atau perkalian dengan bilangan yang negatif, maka tanda pertidaksamaannya ini akan berubah atau akan terbalik. Di sini kan kita membagi kedua ruas dengan angka minus 2 ya, sehingga nanti akan ada perubahan atau tandanya akan berbalik, dan yang awalnya di sini kurang dari atau sama dengan, sehingga akan terbalik menjadi lebih dari atau sama dengan. Nah, oke, tadi min 2x dibagi min 2 kan hasilnya x ya. Sedangkan 6 dibagi minus 2 hasilnya berapa? Ya, hasilnya adalah minus 3. Sehingga hasil akhirnya kita peroleh adalah X lebih dari atau sama dengan minus 3. Nah, di sini kita buatkan garis bilangannya. Garis bilangan di sini minus 3 ya. X lebih dari atau sama dengan min 3. Karena dia lebih dari, sehingga garis bilangannya ke sebelah kanan. Nah, ini kurungnya kurung siku karena kenapa? Jadi kurungnya kurung siku karena ada tanda sama dengan di situ ya, lebih dari atau sama dengan. Nah, karena lebih dari, arah garisnya ke sebelah kanan. Nah, di sini kita tuliskan himpunan penyelesaiannya. Jadi angka-angka yang berada di sebelah kanan dari angka minus 3. Ada minus 2. Jadi karena sama dengan berarti minus 3 masuk ya. Minus 3, minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Sehingga dalam bentuk selang interval kita bisa tuliskan seperti ini. Jadi batas bawahnya itu minus 3 dan batas atasnya tak berhingga ya. Ini pakai kurung siku karena ada sama dengan. Oke, pengecekan sama dilakukan dengan soal yang nomor 1. Jadi kita mengambil salah satu bilangan yang ada di himpunan penyelesaian. Di sini saya ambil angka 0, terus di-input ke persamaan kedua, sehingga kita dapatkan seperti ini ya. Jadi 2 kali 0 kan 0. 4 kali 0 juga 0. Ini hasil akhirnya 4 kurang dari atau sama dengan 10. Ini benar ya. Nah, jadi apa yang telah kita hasilkan ini adalah sudah benar. Berikutnya nomor 3. Nomor 3 soalnya min 15 kurang 3x lebih dari 2x tambah 5. Sama dengan jawaban nomor 1 dan nomor 2. Kita samakan dulu angka-angka yang memiliki variabel di ruas sebelah kiri. Oke. Oke, selanjutnya kita sederhanakan. Min 3x dikurang 2x hasilnya min 5x ya. 5 tambah 15 hasilnya 20. Selanjutnya kita sederhanakan lagi, di mana kedua ruas ini kita bagi dengan minus 5. Ingat ya, angka apabila ada pembagian dan perkalian dengan bilangan negatif maka tandanya akan berubah. Ini kan kita bagi dengan minus 5 ya. Nah, ini kan minus 5x dibagi minus 5 itu kan hasilnya 1x. Nah, 20 dibagi minus 5 adalah min 4 ya. Ini tandanya berubah di sini ya, karena sudah dibagi dengan bilangan yang negatif. Oke, sehingga kita peroleh x kurang dari minus 4. Nah, kita buatkan garis bilangannya. Ini min 4, karena x kurang dari min 4, maka arah garisnya itu ke sebelah kiri dari minus 4. Nah, oke. Jadi mohon maaf ya, di sini saya salah ya. Jadi harusnya ya, coba kita lihat. Harusnya garisnya itu di sebelah kiri ya. Jadi ini terbalik. Jadi mohon maaf, ini salah ya. Jadi harusnya
Ini kan X kurang dari minus 4. Nah, X kurang dari minus 4 itu harus garisnya itu di sebelah kiri ya, di sebelah kiri. Sehingga angka-angka yang di sebelah kiri itu kan ada minus 5, minus 6, minus 7, minus 8. Ini salah ya, saya ingatkan kembali ini salah. Kalau posisi seperti ini berarti angka-angka yang di sebelah kanan itu ada berapa di sini? Berarti minus 3, minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 kan ini arahnya ke bilangan positif ya. Sedangkan yang sebenarnya itu kalau X kurang dari minus 4 itu harusnya di sebelah kiri, di mana yang benar itu adalah anggota himpunan penyelesaiannya adalah minus 5, minus 6, minus 7, minus 8, minus 9, minus 10, sampai angka minus tak berhingga ya. Jadi garis bilangannya ini salah, sedangkan himpunan penyelesaiannya ini sudah benar. Jadi garis bilangannya ini harusnya di sebelah kiri tanda panahnya. Oke, sehingga kita tuliskan intervalnya adalah minus tak berhingga, minus 4. Ingat ya, kurungnya ini kurung biasa, karena tidak menggunakan sama dengan. Oke. Nah, pengecekan juga sama ya dengan soal nomor 1 dan 2. Di sini saya mengambil angka minus 5 dan saya input ke soal nomor 3 sehingga di sini ya hasilnya ini minus 5, terus min 3 dikali minus 5 jadi positif 15 ya. Jadi bilangan negatif apabila dikalikan dengan bilangan negatif maka hasilnya positif. Nah, selanjutnya 2 dikali minus 5 ini hasilnya minus 10. Jadi bilangan positif dikali dengan bilangan negatif itu hasilnya negatif. Selanjutnya kita sederhanakan. Minus 15 tambah 15 itu hasilnya 0. Sedangkan minus 10 tambah 5 hasilnya minus 5. 0 lebih besar dari minus 5 itu benar ya. Itu benar, sehingga apa yang kita kerjakan adalah benar. Oke, selanjutnya nomor 4. Jadi nomor 4 ini soalnya ada bilangan pecahan ya. Jadi tapi pengerjaannya sama saja ya. Oke, kita kerjakan. Nah, jadi ada angka yang ada variabel kita pindahkan ke sebelah kiri, sedangkan konstanta saja di sebelah kanan, jadi hasilnya seperti ini. Ingat ya, dengan memperhatikan tandanya ya, kalau pindah ruas berarti tandanya akan berubah. Oke, selanjutnya kita sederhanakan 5x kurang 3x hasilnya 2x, sedangkan 2 dikurang 1/4, nah ini hasilnya seperti ini. Ingat kembali lagi bagaimana mengurangkan bilangan pecahan ya, jadi kita harus samakan penyebutnya. 2 ini kita ubah dalam bentuk pecahan, hasilnya adalah 8/4 ya. Jadi 2 ini kita konversi ke pecahan biasa menjadi 8/4. Nah, selanjutnya kita bisa mengurangkan pecahan ini karena penyebutnya sudah sama. Nah, ini 2x tetap. Nah, 8/4 dikurang 1/4 hasilnya 7/4. Selanjutnya, kedua ruas kita bagi dengan 2, karena ini kan tujuan kita adalah mendapatkan nilai x di ruas sebelah kiri ya. Nah, ini kedua ruas dibagi 2, ingat kembali lagi apabila ada pecahan dibagi dengan bilangan biasa, nah ini bisa dibuat seperti ini. Jadi 7/4 dibagi 2, ini dapat dituliskan 7/4 dikali 1/2 ya. Jadi ini angkanya dibalik. Ini kan 2 sama dengan, ini kan 2 artinya 2/1 ya. Atau dapat dikatakan 2/1, sehingga ini pernya ini saya ganti kali. Nah, 2/1 saya balik menjadi 1/2. Sehingga dengan demikian, kita bisa langsung mengalihkan bilangan pecahan ini, pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. 7 kali 1, 7, 4 kali 2, 8. Sehingga kita peroleh X kurang dari atau sama dengan 7/8. Nah, untuk garis bilangannya, kita tuliskan angka 7/8, karena di sini kan posisinya X kurang dari atau sama dengan, sehingga kalau kurang dari, arah garis panahnya ke kiri ya, dan menggunakan kurung siku. Nah, kita daftarkan anggota himpunan penyelesaiannya. Jadi angka-angka yang ada di sebelah kanan dari 7/8, angka-angka yang berada di sebelah kiri dari 7/8 ada 7/8, 6/8, 5/8, 4/8, 2/8, 1/8, 0/8 atau 0, terus ada berapa lagi? Minus 1/8, minus 2/8, minus 3/8, sampai seterusnya. Jadi nanti akan mengarah ke bilangan negatif karena kan sebelah kiri, sehingga kita dapat
tuliskan selang intervalnya adalah minus tak berhingga, 7/8. Dan terakhir ini menggunakan kurung siku. Oke, selanjutnya soal nomor 5. Ya, sama juga ya. Jadi soal nomor 5 kita samakan dulu angka-angka yang ada variabelnya, kita pindahkan ke ruas sebelah kiri dan konstanta angka yang konstanta saja itu di sebelah kanan, dan selanjutnya kita sederhanakan. Min 2x dikurang 5x itu min 7x ya. Selanjutnya min 1/2 dikurang 3/2. Ini karena sudah sama penyebutnya, jadi tinggal dikurangkan saja. Min 1/2 dikurang 3/2 hasilnya min 4/2. Oke, min 4/2. Selanjutnya ini kedua ruas kita bagi dengan minus 7 sehingga tandanya berubah ya. Ini yang lebih besar, ini lebih besar, ini menjadi ini lebih dari menjadi kurang dari. Di kedua ruas dibagi minus 7. Nah, ini dengan cara yang tadi ya, dapat 4/14. Oke, selanjutnya ini kita bisa sederhanakan menjadi 2/7. Kan 4/14 kita bagi kedua pembilang dengan penyebut, kita bagi dengan 2 sehingga dapat 2/7, dan ini bisa dituliskan X kurang dari 2/7. Atau bisa saja di sini kalian langsung sederhanakan saja di sini ya. 4 bagi 2 ini kan hasilnya 2 ya, minus 2. Nah, selanjutnya minus 2 dibagi minus 7 jadi 2/7. Ya, bisa juga dari sini langsung disederhanakan. Atau kalau ingin tetap mempertahankan pecahannya, bisa juga menggunakan cara seperti ini. Oke, kita dapatkan X kurang dari 2/7. Garis bilangannya kita buat seperti ini ya. Jadi arahnya itu ke sebelah kiri, di sebelah kiri karena kan kurang dari ya. Selanjutnya kita kasih kurung biasa. Nah, himpunan penyelesaiannya itu adalah anggota-anggota yang berada di sebelah kiri dari angka 2/7, yaitu 1/7, 0, min 1/7, min 2/7, min 3/7, dan angka-angka yang berada di sebelah kiri dari 2/7 berarti mengarah ke bilangan atau angka negatif ya. Nah, selang intervalnya kita dapat tuliskan seperti ini ya. Minus tak berhingga sampai 2/7. Ini batas atasnya 2/7. Oke, untuk yang nomor 6 silahkan kalian kerjakan dan tuliskan di kolom komentar. Nanti saya akan komen juga apakah jawaban yang diperoleh itu sudah benar atau perlu diperbaiki lagi. Terima kasih telah mendengarkan, telah menyimak penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.